Allah, 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 ya Allah. Di mana di dalam surah Al-Isra Allah abadikan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Sampai-sampai nama surah di dalam Al-Quran pun dinamakan dengan surah Al-Isra. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Allah Ta'ala telah memperjalankan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab. Diperjalankan oleh Allah Ta'ala kurang dari 1 malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu dari Masjidil Aqsa Allah mi'rajkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai melewati satu tempat yang dinamakan dengan Sidratul Muntaha. Bayangkan dalam waktu kurang dari 1 malam, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah. Ini baginda Nabi bukan berjalan dengan kemauannya sendiri, tapi yang mau ini adalah Allah. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menidurkan Ashabul Kahfi. Tahu Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam gua. Mereka tidur itu 309 tahun lamanya. Coba bayangkan kalau kita tidur, jangankan 300 tahun, kita tidur 10 hari, mungkin semua orang sudah menyiarkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah Ta'ala 309 tahun lamanya mereka tidur di dalam gua. Dan mereka tidak mati. Ketika mereka bangun dari tidurnya, mereka merasakan seolah-olah mereka tidur di antara zuhur dan asar. Lalu kemudian salah seorang di antara mereka berangkat ke pasar belanja. Tahu-taunya ketika belanja, ternyata uang yang dia pakai itu diketawain sama orang. Pak, ini uang sudah tidak berlaku. Ini uang zaman 300 tahun yang lalu. Kok Bapak belanja pakai uang ini? Kagetlah dia, salah seorang anggota Ashabul Kahfi itu. Lah, kok bagaimana bisa? Baru tadi kok saya tidur, kok sekarang uang semua sudah berubah? Pak, uang ini sudah 300-an tahun yang lalu dipakai orang belanja, udah nggak dipakai. Siapa nama raja kita sekarang? Oh, namanya si ini rajanya, sudah presidennya bukan ini lagi. Sekarang presiden kita yang baru ini. Ternyata dia tidur di dalam gua 309 tahun. Siapa yang menidurkan orang itu? Allah. Allah yang menidurkan Ashabul Kahfi dan tidurnya itu 309 tahun lamanya. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, Allah perintahkan Nabi Musa menggunakan tongkatnya untuk membelah lautan. Dengan tongkat itu belah apa tidak lautan? Belah. Siapa yang dapat menjadikan lautan itu belah? Nabi Musa atau Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan Nabi Musa menggerakkan tongkatnya sehingga lautan itu terbelah dengan kehendak Allah. Siapa yang menghendaki lautan itu belah? Yang menghendakinya adalah Allah. Padahal kalau dilogikakan, mustahil sebuah tongkat dapat membelah lautan. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah salah seorang nabi yang aneh. Di mana letak keanehannya? Dia punya ibu tapi tidak punya bapak. Dia lahir dari ibu tanpa memiliki bapak. Tahu-taunya Sayyidah Maryam itu dalam keadaan hamil dikabarkan oleh malaikat Jibril, Sayyidah Maryam, kamu akan hamil melahirkan seorang nabi. Lalu kemudian Maryam mengatakan, bagaimana aku bisa hamil sementara aku tidak pernah disentuh oleh siapapun. Tapi kemudian malaikat mengatakan ini adalah kehendak Allah. Maka akhirnya Siti Maryam yang tidak pernah disentuh oleh lelaki akhirnya memiliki anak, padahal dia tidak punya pasangan, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Siapa yang menghendaki Nabi Isa lahir tanpa bapak? Allah. Sama juga dengan kisahnya Nabi Adam.
di mana Allah ciptakan Nabi Adam lebih hebat lagi, tanpa bapak, tanpa ibu. Nabi Adam diciptakan gak punya bapak, gak punya ibu, diciptakan dari tanah. Lalu kemudian tanah itu diolah oleh Allah Ta'ala, jadilah dia jasad. Lalu ditiupkan ruh ke dalamnya, jadilah dia Nabi Adam. Hiduplah Nabi Adam, dari Nabi Adam lahirlah Sayyidah Hawa. Siapa yang menghendaki Nabi Adam ini hidup tanpa memiliki bapak, tanpa memiliki ibu? Allah. Siapa yang menghendaki Siti Hawa, Sayyidah Hawa itu dari tulang rusuknya Nabi Adam Allah ciptakan? Siapa yang menghendakinya? Allah. Jadi kalau segala sesuatu ini berdasarkan kehendak Allah, di dalam Al-Quran dijelaskan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, cukup dia berfirman kun fayakun, simsalabim, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka Isra dan Mi'raj ini terjadi kurang dari 1 malam. Baginda Nabi diperjalankan Allah Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kurang dari 1 malam. Padahal ini adalah perjalanan yang sungguh-sungguh jauh, perjalanan yang sangat mustahil dilakukan dalam waktu kurang dari 1 malam. Tetapi karena ini adalah kehendak Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Untuk apa baginda Nabi diperjalankan oleh Allah Ta'ala? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Ta'ala untuk mengambil suatu hadiah yang luar biasa untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadiah ini adalah hadiah yang sungguh luar biasa, karena hadiah ini adalah hadiah yang sangat dahsyat, maka baginda Nabi tidak diberikan oleh Allah Ta'ala di bumi. Kalau puasa Allah berikan kepada baginda Nabi di bumi, kalau umroh baginda Nabi diberikan di bumi, kalau haji baginda Nabi diberikan di bumi, zakat diberikan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi di bumi. Tetapi khusus untuk mendapatkan hadiah yang bernama salat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam harus diperjalankan oleh Allah Ta'ala dengan perjalanan yang dahsyat, melewati satu tempat yang dinamakan dengan Sidratul Muntaha. Ini perjalanan luar biasa baginda Nabi ya. Lalu kemudian baginda Nabi diberikan hadiah oleh Allah Ta'ala. Hadiahnya tadi adalah 50 salat. Lalu ketika baginda Nabi mau pulang ketemu Nabi Musa, Muhammad, nanti umatmu tidak akan mampu membawa 50 salat, minta keringanan kepada Allah. Akhirnya balik Nabi Muhammad minta keringanan kepada Allah, dikasih 40 salat. Lalu kemudian Nabi Musa mengatakan, enggak akan mampu wahai Muhammad. Sampai pada akhirnya Allah kurangi menjadi 5. Lalu kemudian datang lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan minta kurang lagi, dia tidak akan mampu bawa 5. Tapi baginda Nabi sudah terlalu banyak meminta diringankan kepada Allah. Maka akhirnya yang dibawa pulang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 5 waktu melaksanakan salat. Dan ini adalah hadiah Allah untuk umat ini. Allah